seseorang yang beribadah, jika ibadahnya itu benar, maka dia akan sampai ke surganya Allah, tapi tidak akan sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala illa bil adab fil ibadati, kecuali dengan adab di dalam ibadahnya. Ini sampai sini dulu, pahami ya. Wa man lam yura'il adaba fi ta'atihi fa huwa mahjubun an rabbih bi sab'ina hijab. Seseorang yang meninggalkan adab di dalam ketaatannya, maka dia terhijab, terhalang, tidak sampai, terhijab dengan 70 hijab. Saya ulangi, seseorang yang di dalam ketaatannya meninggalkan adab, maka ibadahnya itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala terhijab, terhalang sebanyak 70 hijab. Pertanyaannya, apa sih adab di dalam ibadah? Adab di dalam ibadah adalah huduril qalbi ma'allah. Hadirnya hati bersama Allah adalah adab di dalam ibadah kita kepada Allah. Maka siapapun orangnya yang beribadah kepada Allah, yang hatinya tidak hadir, tidak musyahadah kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, maka ibadahnya terhijab. Maka di sini pentingnya talqin. Talqin itu jangan dianggap main-main, karena tanpa talqin tidak akan punya apa-apa kita. Berbicara khusyuk. Tahu khusyuk? Boleh bertanya? Bu? Halo? Ada ibu-ibu, ada? Boleh nanya ya? Khusyuk itu apa, Bu? Khusyuk. Khusyuk apa? Ketawa, tanya khusyuk ketawa. Bapak-bapak, apa khusyuk, Pak? Ya, khusyuk itu apa? Fokus, fokus. Bapak-bapak khusyuk apa, Pak? Apa, Pak? Istiqomah, fokus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita satukan. Karena begini, Pak. Saya pribadi, ini saya tidak berbicara orang lain, mendefinisikan khusyuk sebelum ketemu guru mursyid itu jauh panggang dari api. Karena sering kita, jangan kita, saya mentafsirkan khusyuk itu tadi mesti paham apa yang dibaca. Betul? Kalau paham yang dibaca berarti khusyuk. Berarti kalau begitu orang Arab yang paling khusyuk. Orang Arab juga tidak ada jaminan khusyuk. Pakaiannya mesti satu warna, tidak boleh belang-belang begini. Ini belang-belang ya, ada merah, ada biru, ada hijau, coklat, belang-belang seperti ini mah. Ya. Kalau begitu, kalau pengen khusyuk harus seragam dong. Belum tentu. Orang yang pakai seragaman juga belum tentu khusyuk. Harus lama ketika sholat, belum tentu. Harus menangis, belum tentu. Siapa tahu ketika sholat nangis, ingat ke hutang. Aduh, jatuh tempo, 2 hari lagi belum ada buat bayar. Nangis ketika sholat. Atau nangis boga kahayang. Bakating hayang diberek ku Allah teh. Bakating cerik ya Allah. Abdi teh hayang NMAX Gusti. Hayang motor NMAX gitu. Hayang mobil gitu. Nangis. Duitna kurang.
hayang beli motor duitna kurang. Ditanya, ari Nmax sabaraha? 30 juta. Ente boga duit sabaraha? 1 juta. Lain kurang eta mah yang ditambahan. Ari kurang mah 2 juta eta kurang. Ari boga duit 1 juta yang Nmax mah lain kurang eta mah yang ditambahan. Alhamdulillah. Apa itu khusyuk? Ternyata setelah saya ketemu Abah Aos ketika pertama jumpa tahun 2005, Abah menyampaikan khusyuk itu bukan mesti menangis, bukan harus lama, bukan harus seragam. Keun bae seragam nama beda-beda. Nu penting mah hatena nu seragam, gitu kata Abah. Ya. Ucapan Abah Anom itu teh dulu. Saya dari Abah Aos. Kata Abah Anom dari lisan Abah Aos, keun bae euy bajuna mah teu seragam oge, rek nu batik, rek nu kotak-kotak, rek nu jaket kulit, keun bae nu penting hatena nu kudu saragam mah. Ya, hatena nu kudu naon seragam eling ka Allah. Jadi ketika hati kita dikir eta teh khusyuk sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Nanti dibuka ya. Takut salah. Kalau tidak salah Al-Hadid ke-16. Itu yang menjelaskan tentang khusyuk. Jadi Allah sendiri yang menjelaskan tentang khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi ternyata khusyuk itu adalah hati yang dikir kepada Allah. Jadi ketika hati kita sudah dikir, sudah hidup dengan dikir, berarti kita punya khusyuk. Maka kata pengarsa Abah, bagaimana bisa khusyuk di dalam sholat yang hanya 4 menit, 4 rakaat 4 menit. Pernah dihitung? Pernah ngitung? Sok hitung. 4 rakaatnya cuma 4 menit. Bagaimana mau bisa khusyuk yang sholat hanya 4 menit? Kalau di luar sholat tidak bisa khusyuk. Karena khusyuk di dalam sholat itu adalah sisa khusyuk di luar sholat. Bagaimana di luar sholat bisa khusyuk kalau tidak punya alat khusyuk? Alat khusyuk ini dikir khofi adalah alat khusyuk. Jadi ketika hati kita, kolbu kita sudah hidup, sudah ada zikir khofinya, berarti kita sudah punya khusyuk. Alhamdulillah. Khusyuk, hadir hati di dalam ibadah merupakan adab di dalam melaksanakan ketaatan. Lanjut. Kama qala aidan, dan bersabda lagi guru agung kita. Qala Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an. Berkata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, wa min salil muridi an la yaqulu li syaikhi lima. Tuh. Di antara sesuatu yang tidak boleh dikerjakan oleh seorang murid kepada syekhnya itu adalah berkata 5. Apa 5 teh? Kenapa? Jadi yang paling dilarang, yang mesti ditinggalkan, tidak boleh seorang murid di dalam thariqah berkata kepada syekhnya kenapa. Ya. Dikatakan lalu fitorik, maka siapa murid yang berani mengatakan kepada syekhnya kenapa, maka dia tidak akan sukses di dalam berthariqahnya. Karena ketika mengatakan kenapa berarti ragu. Kata pengarsa Abah, ragu terhadap guru itu lebih berbahaya daripada tidak yakin.
Orang tidak yakin mah tidak akan datang kepada pangarsa Abah. Tapi orang ragu mah datang kepada pangarsa Abah, bahkan bersama-sama duduk secara fisik di sini rasa, tapi hatinya mengatakan apa iya? Apa iya? Gitu terus ragu berarti kepada guru. Maka seseorang yang mengatakan kenapa kepada syekhnya, dia tidak akan sukses di dalam thariqahnya. Tidak boleh. Ya. Bahkan kata pangarsa Abah, fa innahu dzanbun inda ahli thariqi. Bahkan perkataan kenapa kepada syekh mursyid itu ya, adalah merupakan dosa menurut para ahli thariqah. Jadi sepakat para ulama sufi sepakat, tidak ada perbedaan, tidak ada ikhtilaf. Perkataan kenapa kepada syekh adalah suatu dosa. Ya. Alah, saya begitu gimana? Yang sudah karena belum tahu. Sekarang sudah dikasih tahu, diralat, tidak boleh ada kata kenapa kepada guru mursyid. Jadi pahit sigit, pahang hakan, kesan telang. Ngerti tuh? Pahit sigit, pahang hakan, kesan telang. Ngerti tuh ngerti, mumpung tuh ngerti, ikut saja sudah. Ya, sok engke apa ibadah itu tidak mesti ngerti semuanya. Ya, ibadah itu tidak mesti ngerti semuanya. Yang terpenting bagi kita ketika Syekh Mursyid mencontohkan, ketika Syekh Mursyid memerintahkan, yakini itu adalah dalil sahih bagi kita, laksanakan. Sebentar lagi, nanti hari Minggu. Kapan Minggu teh? Kapan hari Minggu? Besok isukan, cek bahasa Banten mah isukan. Tong poho tah, salat rojab. Sabaraha rakaat? 10 rakaat, 5 kali salam. Orang Banten datang ke Pak Kiai Adnan atau ke Prof Muhtarom. Ya, berjamaah. Setelah maghrib dikir, ba'diyah maghrib langsung salat rojab 2 rakaat, doa. Berdiri lagi 2 rakaat, doa. 2 rakaat doa sampai 5 kali salam. Tidak ada khataman antara maghrib isya dan tidak ada sholat sunnah. Fokus mengamalkan sholat sunat rojab plus wirid rojabnya. Tanggal 1 sampai 10 apa? Ada yang ingat? Subhanallahil hayyul qayyum. Doa rojabnya apal? Ditutup dengan doa rojab apal? Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riyai wa basari minal khianat fa innaka ta'lamu kha'inata a'yuni wa ma tukhfi sudur. Amin we geus kitulah makmumah. Teu apa. Bios make Adnan nu ngadoana namanya. Bingung atuh da geus sakieu mah barhobeh. Diajarkeun komo karada kieu mah sok apalkeun Allahumma tahhir lisani dijamin. Tong boro bubar ayeuna cacak keur ayeuna ge poho deui geura sok. Sok testimoni ngacung. Ibu, apal teh tadi? Tuh henteu. Atuh. Kok sampai amin geus kitu. Ke Pak Kiai Adnan ngadoa amin kitu nya. Allahumma tahhir lisani nun Gusti abdi sadaya tahhir lisani. Tahhir teh sucikeun lisan abdi minal kidbi tina bohong. Anu sok bohong teh naon? Lisan. Panyakit lisan teh bohong. Wadul. Ya. Bersihkeun la ilaha eta teh alatna supaya bersih tina bohong teh
eta lisan dibiasakeun dikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Lama-lama tukang wadul ge tukang bohong bakal eureun tah bohongna, lisanna bakal eureun. Ya. Tahir lisani minal kirdi wa qalbi minan nifaqi. Hate anu munafik bahaya. Maka kata pangarsa Abah, niatul mu'min khairun min amalihi wa amal munafik khairun min niyatihi. Tuh, saya menerima hadis ini dari pangarsa Abah. Setelah itu dicari, oh bener aya hadisna yeuh, hadis bener. Kata pangarsa Abah, hadis Rasulullah SAW menyatakan niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Contoh begini, saya kemarin ketika di aula hotel Khairiyah Muraya Banda Aceh, karena di sana itu malamnya telat Pak, telat malamnya. Kami sholat isya, sholat subuh, karena Abah berkata di subuh. Sholat subuh itu jam 5.31 di sana, dan masih gelap memang. Itu karena kebiasaan pangarsa Abah ya, selalu jam 3 sudah nongkrong sudah duduk. Itu rasa lama duduk teh. Kata pangarsa Abah, niat nunggu datang waktu sholat. Maka walaupun duduk ya, maka dihitung sholat. Ada hadisnya ya. Jadi menunggu sholat itu dihitung sholat. Makanya bapak-bapak niat di rumah keluar, langkahkan kaki tuh poho deui nya. Kaluar ti imah kaki kita niat. Walaupun praktekna ka sawah, ka kebon, ka kantor, ka pabrik, ka walungan, ka laut, niat abdi ngantosan waktu sholat lohor. Kalengkahkeun sampean uluk salam ka pangarsa Abah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya waliyullah. Abah awas al-Fatihah, baca Fatihah. Bani Hasyim 3 kali berangkat. Maka sabing bilangan bapak beraktivitas, maculna, ngetrikna, ngaputna, ngabengkelna, segala aktivitas karena niatna ngantosan waktu sholat, maka di hadapan Allah dihitung ngayak-yak eta teh sholat weh gitu. Ku niat eta teh. Ya, mata nganiatan. Ngan kade ulah bohong. Datang Allahu Akbar. Kagok engke deui wae. Bohong eta mah berarti. Ari tadi judulna rek nungguan waktu salat. Ari datang adzan engke deui Gusti kagok ieu keur ngaput gitu. Ya, kagok paculeun can anggeus. Berarti bohong eta. Ya. Niat ingtidori salat ya salat, nungguan datangna waktu salat teh dihitung salat eta nya. Tah ini boga ilmu anyar tah di pangsa tah nya. Jadi ka mana-mana ge niat ngantosan waktu salat kadaga wudu nya. Eta kamari nu kenging ti hasil calik bada subuh ti pangsa Abah. Ngan ketika datang adzan langsung orang awal diupayakeun. Terus lanjut. Sampai kemana tadi teh? Paina hudan muindah li tariqah. Jadi perkataan 5, perkataan kenapa itu dosa, sepakat para ulama ahli tariqah, tidak boleh, tinggalkan. Nah, fa inna tariqatu kulluha adab wa ta'dib. Karena sesungguhnya tariqat itu adalah semuanya adab dan penyempurnaan adab.
Jadi kita semuanya belajar thariqat ini dalam rangka agar kita memiliki adab, agar kita mampu menyempurnakan adab. Ya. Jadi kita semua sedang belajar ke arah sana. Dan adab sebagai role modelnya, sebagai contoh nyatanya adalah guru mursyid kita. Sebagai contoh bagaimana adab kepada istrinya. Itu apa mencontohkan? Bagaimana adab berdakwah, bagaimana adab menerima tamu, beliau mengajarkan semuanya. Ya. Jadi kita semuanya murid-murid Pangsa Baos saat ini dan seterusnya adalah orang-orang yang sedang belajar menyempurnakan adab. Setuju? Artinya kita masih banyak kekurangan. Kalimat takdib itu penyempurna, artinya kita semua dalam kekurangan adab ini. Maka dengan kita berthariqah berarti kita sedang proses menyempurnakan kekurangan diri kita masing-masing. Makanya tidak boleh nunjuk orang, tidak boleh. Ya, si eta tato balik wow, tidak boleh. Ya, kita saja sudah. Ya, tapi memang paling enak nunjuk orang, tapi paling enak ya si eta udah kita saja kita. Ya. Nah. Paman ta'adaba ma hadrati syekhihi ta'adaba ma hadratullah taala. Barang siapa orang, man di sini bisa orang, tapi saya lebih cenderung kepada murid, ya. Barang siapa murid, ya, yang bagus adabnya bersama guru mursyidnya, karena di sini ma hadrati syekhihi. Barang siapa murid yang bagus adab dengan guru mursyidnya, maka berarti dia bagus adabnya bersama Allah. Ya. Wa man asaa adaba ma hadrati syekhi asaa adaba ma hadratillahi taala. Naudzubillahi min dzalik. Kata bangsa Abah, siapa murid yang buruk adab bersama syekh mursyidnya, berarti sesungguhnya dia buruk beradab dengan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Berlindung kita semuanya. Wa hadratul ilahiyah, dan hadirat Allah Subhanahu wa taala muharamun, haram dukhuluha, dimasuki man fi qalbihi misqalu dzarati minal kibrin. Hadrat Allah itu haram dimasuki oleh seseorang yang ada setitik kesombongan di dalam kalbunya. Tidak bisa. Artinya jangankan hadrat Allah, hadrat guru mursyid saja, ketika kita datang menghadap kepada beliau, kita datang dengan membawa pakaian kesombongan, maka kita tidak akan masuk ke wilayah beliau. Ya. Makanya sering ada ungkapan, datang kepada guru mursyid mesti seperti wadah yang kosong, harus menjadi 0 kilometer. Makanya kami kemarin digiring oleh Pangersa Abah untuk datang ke Pulau Sabang, ujung menuju titik 0 kilometer. Hikmah yang saya bisa ambil, yang bisa saya baca, jadi seorang murid di hadapan syekhnya mesti 0 kilometer. Walaupun hebat, walaupun punya segala, tetap di hadapan guru mursyid kita 0. Ya. Kita 0, menolkan diri kita. Ya. Kita sampai ke sana, ke Sabang, ke titik 0 kilometer. Manakiban di sana. Alhamdulillah. Saya hanya terbawa saja oleh Pak Bajagat, ya. Dan semua merasa walaupun lelah perjalanan tapi bahagia bisa sampai ke titik 0 kilometer Pulau Sabang, ya. Lanjut. Jadi hadrat Allah haram dimasuki oleh seseorang yang dalam dirinya ada setitik kesombongan. Wal kibru min junudin nafsi amaratun bisu.
Dan kesombongan itu adalah bagian dari bala tentaranya nafsu amaroh. Sombong itu adalah bala tentara nafsu amaroh. Wal khalasu minha bi ismil awal wa huwa la ilaha jelas ya. Dan untuk mengosongkan, mensucikan, membersihkannya dari kesombongan itu dengan ismun awal, dengan asma Allah yang pertama yaitu la ilaha. Nah, sudah. Jadi pertanyaannya, sering kita mendengar sombong ya? Sering ya? Sombong si eta, tong dukut-dukut si eta mah sombong. Gitunya. Pertanyaannya, sombong itu apa? Ayo. Ya sombong we, nah udah sombong teh. Kudunya kita jangan sombong. Ya sombong teh naon atuh? Oh kitu we sombong, kudu apal. Soal Kanjeng Nabi ngaragancang lah geus. Kata Nabi, sabda agung Kanjeng Nabi Muhammad, al-kibrun batul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu adalah batul haq, menolak sesuatu yang baik, nasihat baik, saran yang baik, petunjuk yang baik yang datang dari orang lain, dan suka merendahkan orang lain. Nyaho diajar torekatna. Urang mah tahun 80 ditalekin lagi, mana mah karek tahun 2010. Nyaho naon. Berarti sombong. Jadi ketika kita merasa lebih dari orang lain, merasa lebih hebat, merasa lebih, wah saya mah ketua ieu teh, kieu-kieu ketua ka mana-mana juga ketua jerek-jerek nong. Hayangna teh dihargaan wae. Kopi atau kopi mana kopi ditelepon ketua misalnya tadi bare kopi teh baud maunya ke ketua tuh mere kopi can. Berarti ketika kita merasa besar walaupun badannya kecil tapi merasa besar, merasa hebat, merasa tinggi padahal pendek tapi merasa tinggi, jumawa batur teh sahandapeun saya misalnya sahandapeun saya mana mah, berarti sudah ada setitik kesombongan dalam diri kita. Maka penyakit sombong itu penyakit warisan di saha? Warisan di saha? Ti iblis. Cek iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Jadi siapapun yang dirinya merasa aku lebih baik dari dia, eta teh penyakit warisan iblis. Maka untuk membersihkannya sing getol dzikir la ilaha illallah. Yakin tidak akan ada itu merasa jumawa, merasa tidak, insyaallah sama kita tidak Allah. Nol kita mah. Ya, nol. Bisanya dibisakan, mampunya dimampukan, apalagi pinterna dipinterkeun. Naon deui? Beungharna dibeungharkeun. Da kawasan Allah Pak nyabut di kabeungharan. Saya punya cerita Cianjur gempa tahu? Dengar ya sampai si ibu cerita, Pak, saya teh 10 tahun kukumpul melaan ke Arab Saudi gawe bakat tingku hayang loba harta hayang bisa ngabangun efek teh geus jadi gedong sigrong sawah lega der gempa ngan hitungan menit bea kabeh rata kabeh sawahna hancur imahna rata. Sekarang pertanyaan, apa yang Anda sombongkan di hadapan Allah? Nol kabehanana ge. Tah urang teh diajar kitu ku torekat teh. Lain diajar dikir teh ka batur teh jerek-jerek nong, wah ka batur. Boleh ya.
Bisana dibisakeun, pinterna dipinterkeun, mampuhna dimampukeun, beungharga oge dibeung. Temenang di aku. Ya, insyaallah. Moga-moga sing laloba duit supaya bisa ngiring sareng pangersa Abah sapari manakiban ka mana bae. Al-Fatihah. Tos, sudah cukup ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.